205 kaki kanan badai haus darah menggila. Ini sulit untuk dikatakan. Tang San menjawab dengan senyum masam. Ini adalah pertemuan pertamaku dengan makhluk hidup seperti Wolf Taken. Sudahlah, tulang roh milik kita sekarang. Jika tebakanku benar, kekuatan dari 3 Qian Wolf Taken seharusnya serupa, tetapi kepemilikan tulang roh membuat ini terjadi, satu lebih kuat dari 2 lainnya. Mubai, tulang roh ini harus pergi kepadamu. Di antara kami 7 iblis, kamu adalah satu-satunya yang tidak memiliki tulang roh. Dai Mubai tercengang, tapi ada Xiao Wu. Mata Tang San meredup, Xiao Wu tidak membutuhkan tulang roh saat ini. Bos, tidak perlu berdiri di atas upacara. Anda adalah kakak laki-laki kami, dan selama ini Anda menyerah dan merawat kami. Sekarang setelah semua kami memiliki tulang roh, kamu harus memiliki bagianmu sendiri juga. Dengan meningkatkan kekuatanmu, itu akan membuat perjalanan kita ke Pulau Dewa Laut agak lebih aman. Jika aku tidak salah, tulang roh ini mungkin memberikan 2 kemungkinan kemampuan. Pertama adalah teknik ilusi yang melemahkan serangan fisik yang digunakan Wolf Taken, yang kedua adalah teknik Bloodlust yang dia tunjukkan di akhir. Tidak peduli yang mana, keduanya sangat berguna bagi Anda. Selain itu, tulang roh ini akan sangat meningkatkan kecepatan dan atribut tubuh. Dai Mubai menerima tulang roh Qian. Dia bukan orang yang emosional, tanpa ragu-ragu, dia menekan aura tulang roh ke kaki kanannya dan duduk bersila, menyerap kemampuan tulang roh. Sekitar 2 jam kemudian, Dai Mubai pulih dari kondisi meditasinya. Sekarang, luka yang diderita Ma Hongjun telah sembuh, kecuali luka di lengan kirinya. Tang San merasa agak lemah, tetapi berjalan bukanlah masalah baginya. Bagaimana, bos? Ma Hongjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Dai Mubai jelas membaik. Awalnya, dia tertekan oleh kematian penduduk desa, dan terlepas dari nasihat Tang San, dia tidak bisa melupakannya. Baru saja menyerap tulang roh, suasana hatinya sekarang telah sangat meningkat. Meskipun kematian penduduk desa masih menghantuinya, setidaknya dia terlihat lebih baik di permukaan. San kecil benar, tulang roh memberi saya kemampuan haus darah, dan itu menakutkan. Nama tulang roh adalah kaki kanan badai nafsu darah. Saya merasa bahwa tubuh saya sekarang jauh lebih ringan. Teknik kegilaan darah memungkinkan saya untuk masuk menjadi gila, meningkatkan serangan, pertahanan, dan kecepatan hingga 100%, tetapi mencegah saya menggunakan kemampuan roh. Namun, saya tidak yakin apakah saya dapat mempertahankan kesadaran saya dalam keadaan itu. Petik 2. Sebaiknya tidak menggunakan teknik tulang roh untuk saat ini, kata Tang San sambil berpikir. Ini dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan jika kamu kehilangan akal sehat saat menggunakan teknik ini. Tunggu sampai kita mendapatkan tulang roh kepala. Ini akan membaik kekuatan mentalmu, dan mungkin kamu akan bisa mengendalikan kegilaan nafsu darahmu. Mayat Wolf Taken dan penduduk desa dikelompokkan secara terpisah. Saya minta maaf karena tidak dapat menyelamatkan kalian semua, tetapi kami telah membalas kematian Anda. Silakan beristirahat dengan tenang. Tang San berkata dengan desahan lembut. Tanpa sepatah kata pun, mereka bertiga membungkuk kepada penduduk desa yang telah meninggal dengan mengerikan. Ketika mereka pergi, api Phoenix muncul di dalam hutan. Di bawah kendali Ma Hongjun, api membakar tempat mayat-mayat dikumpulkan. Saat mereka meninggalkan tanah yang berbau darah, suasana hati mereka berangsur-angsur membaik. Meskipun mereka tidak bisa menyelamatkan penduduk desa, membunuh Wolf Taken itu sama dengan menyelamatkan nyawa orang biasa. Di bawah arahan mental Tang San, ketiganya dengan cepat mencapai tempat yang lainnya menunggu mereka. Dengan lambaian tangan kanannya, Tang San menarik kain kafan laut luas. Sisanya menjadi cemas saat menunggu. Zhu Zuqing langsung melemparkan dirinya ke Dai Mubai. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, kekhawatiran di matanya tidak bisa disembunyikan. Mengelus kepala Zhu Zuqing, Dai Mubai berkata, "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, darah pada kita adalah milik musuh kita. Hanya Fatih yang sedikit terluka. Keberuntungan kita cukup bagus, kita mendapatkan sepotong tulang roh." Dengan ini, dia memberikan gambaran singkat tentang apa yang telah terjadi. Setelah mengetahui kekejaman Wolf Taken, semua orang memasang ekspresi marah. Bai Chexiang mengangguk setuju, karena dia telah menyaksikan kemalangan penduduk desa. Xiao Wu sudah menyembunyikan dirinya di belakang Ning Rongrong, dan meskipun tatapannya kosong, ekspresi di wajahnya adalah horor. Tiba-tiba,
Tang San mengingat kejadian sebelumnya ketika Xiao Wu menolak untuk mendekatinya setelah pembunuhannya. Dalam hati menghela nafas, dia berkata, Oscar, air yang kami bawa bersamamu. Bawalah beberapa. Kami akan mencuci tubuh kami. Di dalam hutan di tepi jalan, butuh lebih dari 10 kantong air untuk membersihkan trio noda darah di tubuh mereka. Berganti menjadi satu set pakaian baru, mereka bergabung kembali dengan yang lainnya. Wajah Ma Hongjun pucat, kehilangan banyak darah menunjukkan efeknya. Bahkan dengan sosis pemulihan Oscar, butuh beberapa waktu untuk mengisi kembali darah yang hilang. Menyaksikan langkah Fatih yang goyah, Bai Chengxiang bergegas maju untuk mendukungnya. Lengan kiri Fatih terkulai di sampingnya saat dia naik kereta dalam keadaan pusing. Setelah Tang San dan Dai Mubai menaiki kereta, Tan San menjelaskan kondisi Xiao Wu dan bertukar posisi agar Xiao Wu bisa duduk bersandar pada Ning Rongrong. Dia, Dai Mubai dan Ma Hongjun duduk di bagian luar. Meskipun demikian, Tang San dapat melihat bahwa Xiao Wu masih gemetar, jelas dipengaruhi oleh niat membunuh yang mereka berikan. Jika hanya Tang San, dia pasti akan memilih untuk berjalan di samping kereta. Namun luka Fatih tidak ringan, bagaimana dia bisa membuat saudaranya sendiri berjalan atas permintaan kekasihnya. Emosinya sedikit diaduk, Tang San sudah memikirkan solusi, dengan ledakan cahaya biru, kain kafan laut luas sekali lagi muncul, cahaya biru meledak, menyelimuti Xiao Wu, Ning Rongrong dan Oscar di dalamnya. Segera, mereka bertiga menghilang dari dalam kereta. Menggunakan kain kafan laut luas, mereka dapat dengan mudah memisahkan satu sama lain. Memang, Xiao Wu di dalam kain kafan laut luas secara bertahap bisa tenang, bersandar pada Ning Rongrong, dia pergi tidur. Bai Chengxiang dengan hati-hati mengangkat lengan baju Fatih, dan tidak bisa menahan napas. Awalnya dia ingin berteriak tetapi entah bagaimana dia berhasil menahannya. Namun, dia tidak dapat menyembunyikan ketakutan di matanya, yang berubah menjadi merah saat air mata mengalir di bawahnya, wajah. Di lengan kiri Ma Hongjun ada luka terbuka sepanjang 5 inci yang sudah memperlihatkan tulang di bawahnya. Terlebih lagi luka ini sudah dirawat oleh Tang San untuk membantu memadamkan pendarahan, jika tidak, dia akan kehabisan darah sejak lama. Bai Chengxiang hanya berpikir untuk membantunya membungkus lukanya sebelum Tang San menghentikannya, berkata, kamu tidak bisa langsung membungkusnya, lukanya terlalu besar, itu akan membuatnya terlalu sulit untuk disembuhkan. Kamu harus menjahit dulu lukanya. Siang-siang, saat ini aku lemah dan tanganku tidak terlalu stabil, bisakah kamu melakukannya? Bai Chengxiang melirik Tang San sebelum mengangguk setuju. Aku bisa melakukan itu. Tang San tersenyum menghibur, karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, perlahan poin bagus Bai Chengxiang muncul. Meskipun dia sedikit angkuh, dia sebenarnya sangat baik. Tetapi setelah dia mengakui 7 iblis Shrek, selain Ma Hongjun, dia memperlakukan mereka semua dengan sangat hormat. Pada saat ini, dia juga menunjukkan keberaniannya. Mengambil benang dan jarum yang diserahkan Tang San padanya, dia menarik napas dalam-dalam saat dia membawa lengan kiri Ma Hongjun ke pelukannya. Menghadapi Dai Mubai di seberangnya, dia berkata, Kakak Dai, bisakah kamu membantuku menahannya? Aku takut dia akan bergerak terlalu banyak karena rasa sakit. Bersamaan dengan anggukan kepalanya, Dai Mubai mengangkat lengannya dan menekannya ke bahu Ma Hongjun. Bai Chengxiang menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum membukanya lagi, tatapan tegas muncul di matanya. Menempatkan lengan kirinya di bawah ketiak kirinya, menyelipkan kedua lututnya bersama-sama menjepit lengan gemuknya di antara mereka. Tang San mengangguk ke arah Dai Mubai. Dai Mubai mengerahkan beberapa kekuatan di lengan kanannya, melepaskan kekuatan rohnya, menstabilkan tubuh Fatih di tempatnya. Bai Chengxiang sekali lagi mengambil napas dalam-dalam, tangan kiri memegang luka, tangan kanan mulai menjahit dengan jarum. Dengan jarum pertama, tubuh Fatih mulai bergetar hebat. Meskipun dia saat ini tidak sadarkan diri karena kehilangan banyak darah, tubuhnya tanpa sadar mengejang. Di bawah kekuatan Dai Mubai, tubuhnya secara alami tidak bisa bergerak. Tapi Dai Mubai tidak menahan seluruh tubuh Ma Hongjun, lengan kirinya yang terluka ditekan oleh Bai Chengxiang. Kekuatan Bai Chengxiang memucat dengan kekuatan Dai Mubai, dan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Ma Hongjun. Meskipun lengan kiri terluka, di bawah rasa sakit itu tidak bisa membantu tetapi bergerak. Sambil menggertakkan giginya, Bai Chengxiang mengapit telapak tangan Fatih dengan lututnya, dan membungkus lengan kirinya di bawah tangannya. Mengerjakan jarum, dia dengan cepat menjahit luka di lengannya. Tekniknya luar biasa mantap,
dan jarak antara setiap jahitan hampir sama. Dengan cepat, daging yang terbelah oleh Qian Wolftaken dijahit menjadi satu. Suara pop lembut meledak, dan aliran asap hijau naik dari tempat lutut Bai Chengxiang berada. Meskipun Ma Hongjun dalam keadaan setengah sadar, di bawah rasa sakit yang hebat, dia secara tidak sadar melepaskan beberapa nyala apinya. Tang San terkejut. Meskipun tubuhnya lelah, dia masih memiliki kekuatan mental. Gemuk, tarik kekuatanmu, Tang San buru-buru menggeram. Suara itu ditransmisikan ke telinga Ma Hongjun dan kekuatan mentalnya menyebabkan dia menggigil. Baru kemudian api di tangannya menghilang. Meskipun kerutan dalam terlihat di alis Bai Chengxiang, dan keringat mengalir di wajahnya, tangannya stabil, dan menjahitnya tidak pernah berhenti. Ini membuatnya mendapatkan kekaguman partai. Masih menekan lengan Fatih dengan kuat, tidak sekalipun dia melihat lututnya yang dipegang oleh tangan Fatih. Apakah itu Dai Mubai, Tang San, Zhu Zuqing, atau Ning Rongrong dan Oscar yang diselimuti oleh kain kafan laut luas? Tatapan mereka ke arah Bai Chengxiang agak istimewa. Fakta bahwa Tang San mengizinkan Bai Chengxiang untuk bergabung dalam rencana mereka kali ini, semua orang tahu itu untuk menciptakan peluang bagi Fatih. Dengan demikian, tidak ada yang keberatan. Namun, mengingat lamanya waktu Shrek Seven Devils saling mengenal, masuknya orang asing yang tiba-tiba, meskipun dia tidak dikucilkan, tidak. Setelah menyaksikan bagaimana Bai Chengxiang menjahit luka Ma Hongjun, cara mereka memandangnya agak istimewa sekarang. Tenang, bertahan, menderita demi sahabat. Tindakan Bai Chengxiang telah memenangkan persetujuan dari 7 iblis Shrek. Dai Mubai bereaksi paling kuat, mata jahatnya mengungkapkan cahaya persetujuan. Memperhatikan apa yang terjadi, Tang San tidak bisa menahan senyumnya. Dia tidak mau membantu Bai Chengxiang mengendalikan Ma Hongjun, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Sebagai pikiran dan jiwa tim, dia harus memimpin tidak hanya selama pertempuran. Akhirnya, Bai Chengxiang menyelesaikan prosedur menjahit. Luka menganga di lengan kiri Ma Hongjun tertutup sepenuhnya. Dengan konstitusi Master Roh, yang dia butuhkan sekarang untuk pulih kembali normal adalah istirahat. Bai Chengxiang menghela napas dalam-dalam, dan melepaskan lututnya yang mengepalkan Ma Hongjun. Paha bagian dalamnya sudah hitam hangus, dan gaunnya memperlihatkan 2 lubang. Namun, dia tersenyum tipis sambil menghembuskan napas. Dengan bantuan Dai Mubai, mereka berdua membawa Fatih ke sudut kereta untuk membiarkannya tidur tanpa gangguan. Baru saat itulah dia merasa tubuhnya sudah lemah, dan anggota tubuhnya menggigil tak terkendali. Tang San mengambil 2 botol kecil dari dompet 100 harta karunnya dalam diam, dan memberikannya kepada Bai Chengxiang. Oleskan yang putih di lukanya, dan yang merah di lututmu, itu untuk menghilangkan racun api. Lalu, oleskan isi botol putih di luar untuk merangsang generasi jaringan. Bai Chengxiang menyerahkan jarum ke Tang San dan mengambil botolnya. Dia mengoleskan obat pada Ma Hongjun dan merobek sepotong dari gaunnya untuk membungkus lengannya, sebelum mengobati luka bakarnya sendiri. Melihat Tang San, Dai Mubai menunjuk Bai Chengxiang dan mengacungkan jempol. Tang San tersenyum tipis sebagai tanggapan. Kereta itu mendesak maju. Fatih tidur selama setengah hari sebelum dia terbangun saat senja setelah pesta menemukan tempat istirahat. Setelah makan beberapa sosis pemulihan Oscar, kondisinya sangat membaik. Siang-siang, kenapa kamu berjalan dengan aneh? Ma Hongjun dengan penasaran bertanya pada Bai Chengxiang yang terbakar. Dia saat ini sudah berganti pakaian panjang lainnya. Anggota Shrek Seven lainnya semuanya tersenyum ringan, tetapi tidak ada dari mereka yang membantu mengklarifikasi pertanyaannya. Bai Chengxiang berhenti sejenak, wajahnya memerah, membuatnya tampak lebih cantik di bawah cahaya api. Menurunkan kepalanya, dia dengan lembut menggelengkannya, tidak menjelaskan lagi. Ma Hongjun merasa ada yang tidak beres, dan mau tak mau bertanya kepada Dai Mubai yang tidak jauh darinya, "Bos Dai, kenapa kamu tersenyum padaku seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi pada siang-siang?" Dai Mubai mendengus sebelum dengan galak berkata, "Gemuk bodoh, saya tidak tahu dari mana keberuntungan Anda berasal, kali ini Anda benar-benar mendapatkan sesuatu yang baik. Jika Anda tidak memperlakukan siang-siang dengan baik di masa depan, jangan salahkan saya karena tidak sopan." Sambil mengatakan ini, dia mengacungkan tinjunya yang besar ke arah Ma Hongjun. Wajah Bai Chengxiang segera menjadi lebih merah, dengan lembut berkata, "Sebenarnya." Dai Mubai tertawa dengan sadar, "Itu benar. Tidak ada yang terjadi di antara kalian berdua, aku tidak pernah mengatakannya sejak awal.
Aku merasa sangat malu. Bai Chengxiang kehilangan kata-kata. Sebuah tangan dingin tiba-tiba menggenggam tangannya, tanpa mengetahui kapan Zhu Zuqing telah mencapai sisinya. Siang-siang, abaikan saja mereka. Selain saudara ketiga, tidak ada yang baik tentang orang-orang ini. Oscar tersenyum kecut berkata, Zuqing, ini adalah serangan yang terlalu digeneralisasikan. Saya akui bos dari keluarga Anda tidak baik, Fatih juga tidak banyak. Tapi jangan menghina saya seperti itu, saya sangat murni oke. Sebagai murni seperti bunga putih kecil. Zhu Zuqing dengan dingin mendengus, kamu murni. Saat menggunakan kemampuan rohnya, Oscar dengan sangat lembut melafalkan mantranya, tidak membiarkan orang-orang di sekitarnya mendengar. Setelah diekspos oleh Zhu Zuqing seperti itu, dia tidak bisa berkata-kata. Bai Chengxiang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah musang neraka yang lebih cantik darinya yang berdiri di sampingnya. Tanpa tahu kapan, dia sudah merasakan sedikit kehangatan dari kelompok itu. Ini pertama kalinya dia merasakan itu, dia telah menjadi bagian dari kelompok 7 iblis Shrek ini. Meskipun dia masih tidak ingin memiliki apapun antara dia dan Fatih, perasaan integrasi ini membuatnya merasa sangat nyaman dan agak puas. Saat malam menjelang, kelompok itu semua duduk di sekitar api unggun, diselimuti oleh kafan kosmik laut luas Tang San sehingga tidak ada dari mereka yang harus begadang untuk menjaga kam. Teknik surga misterius dengan lembut beredar di tubuhnya, mengalir melalui meridiannya. Untuk pulih dari keadaan lemah, kultivasi adalah cara terbaik. Namun, akhir-akhir ini saat berkultivasi, Tang San melihat ada masalah. Setelah mendapatkan kain kafan laut luas, dia akan sering menyadari bahwa tubuh ini telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan ini terutama terjadi pada keempat tulang rohnya, biasanya dia tidak akan merasa banyak. Tapi, setiap kali dia menggunakan kekuatan rohnya, atau menggunakan kemampuan rohnya, perasaan ini akan menjadi lebih jelas. Keempat tulang roh ini akan memancarkan kehangatan yang penuh dengan energi. Tang San juga samar-samar bisa merasakan bahwa mereka telah mengalami beberapa perubahan. Dia juga mencoba menguji kemampuan Spirit Bond ini, namun dia tidak bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Kemampuan ini sama seperti sebelumnya, tidak lebih kuat atau lebih lemah. Terlebih lagi, kehangatan yang dia rasakan hanya nyaman dan tidak membuatnya sakit. Saat ini, setelah memasuki kondisi kultivasi, perasaan hangat itu kembali lagi. Kali ini, mungkin karena dia dalam kondisi lemah, panas yang berasal dari empat tulang roh tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tulang roh di kepala, lengan kanan, kaki kanan dan punggungnya, secara bersamaan menjadi lebih panas, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi sangat panas. Namun, yang aneh adalah, keterampilan surga misterius Tang San tidak terpengaruh oleh panas yang menyengat ini dan membantunya berkultivasi seperti biasa. Kafan kosmik laut luas mengelilingi mereka semua dalam diam, satu-satunya yang disayangkan adalah pada saat ini, di luar cahaya segitiga yang membuat mereka sepenuhnya tidak terlihat, hantu biru samar muncul di belakang mereka. Hantu biru ini muncul di luar area kain kafan laut luas, seperti seberkas asap biru muda. Warnanya sangat redup, tidak memancarkan cahaya apapun. Di malam yang tenang ini, kecuali seseorang dengan hati-hati mencarinya, akan sulit untuk menyadari keberadaannya. Namun, jika bukan karena gangguan dari kain kafan laut luas ini, Anda akan dapat melihat, pancaran dari kepala, lengan kanan, kaki kanan dan punggung Tang San sangat mirip dengan hantu biru ini. Perasaan panas ini berlangsung lama sebelum memudar, tetapi begitu perasaan panas itu menghilang, Tang San bisa merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di tubuhnya, sangat meningkatkan kondisi kelemahannya. Keterampilan surga misteriusnya juga mulai terasa lebih halus, samar-samar dia juga bisa merasakan kekuatan rohnya meningkat bergerak menuju puncak peringkat 66. Membuka matanya, dia bisa melihat langit sudah mulai berubah menjadi biru tua saat fajar mendekat. Melihat sekelilingnya, dia bisa melihat yang lainnya masih dalam kultivasi sementara Xiao Hu tidur nyenyak di pangkuan Ning Rongrong. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dia? Tang San melihat ke arah kain kafan biru, yakin bahwa perubahan pada tubuhnya dibawa oleh kain kafan laut luas. Namun, bahkan setelah mengikuti Grandmaster selama bertahun-tahun belajar tentang roh, dia masih tidak dapat menemukan jawaban untuk kondisinya saat ini. Tulang roh mengeluarkan panas, apa yang terjadi di sini? Tang San tidak tahu, setidaknya dia masih tidak tahu sejauh ini. Namun, dia cukup yakin bahwa kain kafan laut luas ini telah terhubung dengannya. Sejak hari itu dia mengarahkan kekuatan rohnya ke sana,
dia dapat menggunakan kemampuannya, namun setelah setiap kali digunakan, itu akan masuk ke dalam tubuhnya, membuatnya tidak dapat mengembalikan individualitas mereka karena tampaknya telah mengintegrasikan dirinya ke dalam tubuhnya dan semangat, menjadi bagian dari dirinya. Terlebih lagi, kain kafan kosmik laut luas ini telah menyatu dengan Tang San bahkan lebih dari tulang rohnya. Tulang roh itu hanya menyatu secara fisik dengan Tang San, sementara benda ini juga menyatu dengannya secara spiritual. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia mendapat perasaan aneh bahwa kain kafan laut luas ini mungkin telah menjadi bagian dari dirinya. Saat fajar menyingsing, setelah Tang San menyelesaikan latihan rutin mata setan ungu, dia membangunkan semua orang untuk sarapan sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan panjang biasanya cukup melelahkan, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagi Spirit Masters. Pada saat kereta mereka membawa mereka ke batas barat Heaven Door Empire, Ma Hongjun sudah sepenuhnya pulih. Tang San mengeluarkan peta di kereta yang dikerumuni semua orang. Menunjuk ke peta, Tang San berkata, kita akan mencapai tempat ini. Kota laut luas, satu-satunya kota pantai di bagian barat kerajaan Dou Surga. Karena kita menuju ke Pulau Dewa Laut, kita tidak punya pilihan selain untuk naik perahu dari kota ini. Setelah berangkat, saya perkirakan akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk mencapai Pulau Dewa Laut. Ning Rongrong bertanya, kalau begitu, haruskah kita meminta Ning Tian menunggu kita di sana di Fast City, atau haruskah dia kembali dulu? Ning Tian adalah murid sekolah Ubin 7 harta karun yang mengendalikan kereta. Tang San berkata, kami tidak tahu berapa lama kami akan menghabiskan waktu di sana di Pulau Dewa Laut, jadi lebih baik dia kembali dulu. Setelah selesai, kami bisa menyewa kereta dari Fast City, atau hanya berjalan kaki, kembali. Fast City, kota terbesar di provinsi Western Heaven Dou Empire, juga kota pantai terbesar di seluruh benua Douluo. Kota besar ini dibangun di tepi laut, lebih tepatnya, itu dibangun di pegunungan di tepi laut, benar-benar tak tergoyahkan oleh pasang surut. Dindingnya sebanding dengan yang ada di ibu kota, bahkan sebelum Anda mencapai kota, Anda sudah bisa merasakan asinnya udara. Pada saat ini, mereka sudah mencapai gerbang kota dan turun dari kereta karena pemeriksaan. Zhu King mengerutkan kening dan berkata, rasa apa ini? Ini benar-benar aneh. Penjaga kota tidak punya pilihan selain menelan air liur mereka dari melihat 4 wanita cantik ini dikawal oleh Tang San, Dai Mubai dan Oscar yang mengeluarkan aura luar biasa. Salah satu dari mereka dengan sopan bertanya, apakah ini pertama kalinya Anda di sini? Apa yang Anda semua rasakan adalah rasa laut. Kota laut luas ini dibangun tepat di samping laut besar. Ketika angin bertiup, udara asin ini akan tertiup ke atas. Pada saat ini mereka menyadari bahwa pemeriksaan telah selesai, barang-barang yang mereka bawa semuanya ada di alat roh mereka dan dengan demikian tentu saja tidak banyak yang akan diperiksa. Setelah berterima kasih kepada para penjaga, mereka tidak naik kembali ke kereta dan hanya berjalan ke kota. Melewati tembok kota, mereka memasuki kota laut luas, dan rasa asin di udara semakin kuat. 7 iblis Shrek menyadari bahwa orang-orang di kota laut luas ini berbeda dari orang-orang di kota-kota luar. Di sini, kebanyakan dari mereka lebih pendek dan memiliki kulit lebih gelap. Begitu mereka memasuki kota, mereka menangkap perhatian orang-orang kota laut luas. Terutama karena keempat wanita yang bersama mereka terlalu cantik. Ekspresi dingin Zhu King ditambah dengan sosoknya yang panas. Nuansa elegan Ning Rongrong, dan kulit putih giok yang lembut. Bai Chengxiang lembut dan menyenangkan, tampak semurni teratai. Dan juga lekuk tubuh Xiao Wu yang ramping, ekspresi kosong, kepang kalajengkingnya menggantung di depannya, diam-diam bersandar di bahu Tang San dengan Tang San memeluk pinggangnya, wajah cantik ditambah dengan tubuh yang sempurna, di samping ekspresinya yang lemah setelah kalah, jiwanya dia peringkat yang terbaik di antara 4. Meskipun gaya mereka berbeda, salah satu dari mereka sudah sangat menakjubkan. Bahkan jika hanya satu dari mereka yang muncul, dia sudah bisa menarik perhatian orang-orang, apalagi jika mereka berempat muncul bersama. Hampir semua orang di sana akan menoleh untuk melihat. Tang San tersenyum pahit, ini tidak akan berhasil. Zhu King, Rongrong, siang-siang mengapa kalian semua tidak naik kereta bersama Xiao Wu? Ning Rongrong berkata sambil tertawa, haha. Biarkan saja mereka terlihat seperti yang mereka inginkan, apa masalahnya? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tujuan kami adalah Pulau Dewa Laut, jangan memperumit masalah. Meskipun tempat ini cukup terpencil, itu tidak pasti bebas dari pengaruh Spirit Hall.
Kami masih harus tetap menyamar dan tidak membiarkan terlalu banyak orang tahu rencana kita, terutama Spirit Hall. Setelah keempat gadis itu naik kereta, hasilnya jauh lebih baik. Meskipun Tang San, Dai Mubai, dan Oscar semuanya cowok tampan, tapi sebagai cowok mereka kurang menarik perhatian dibanding cewek-cewek itu. Setelah beberapa diskusi sederhana, mereka memutuskan untuk tinggal di kota laut luas selama 2 hari, pertama untuk memulihkan diri dari kelelahan dan merapikan diri. Kedua untuk mempersiapkan perjalanan mereka di atas laut. Mereka menetap di penginapan biasa di kota. Ning Tian awalnya bersiap untuk kembali, tetapi Tang San menyuruhnya beristirahat di kota selama sehari juga. Lagi pula, istirahat itu penting setelah perjalanan panjang. Setelah menyewa kamar, ada episode kecil, Dai Mubai dengan lugas meminta untuk berbagi kamar dengan Zuzu King. Jelas dia tidak baik, adapun Zuzu King, meskipun wajahnya merah, dia tidak menolaknya. Oscar juga mengambil kesempatan untuk mencoba masuk ke ruangan yang sama dengan Ning Rongrong hanya untuk diusir oleh Ning Rongrong yang berwajah merah. Hanya karena dia ingin tidur bersama Xiao Wu. Setelah ini, masalah muncul. Dai Mubai berbagi kamar dengan Zuzu King, Xiao Wu dan Ning Rongrong berbagi kamar lain. Tang San dan Oscar juga tidak masalah berbagi kamar. Tapi kemudian ada masalah dengan yang tersisa dengan Ma Hongjun dan Bai Chengxiang. Dengan pengaturan ini, mereka berdua harus berbagi kamar terakhir. Terlepas dari ketidaksetujuan Bai Chengxiang, Fatih juga tidak setuju dengan hal ini. Selama perjalanan, saat dia semakin baik, dia mengetahui siapa yang membantu menjahitnya, dan bahwa dia telah membakar lutut orang itu. Bagaimanapun, Dai Mubai telah menggambarkan kejadian itu dengan sangat rinci kepadanya. Sejak saat itu, sikap Ma Hongjun terhadap Bai Chengxiang mengalami perubahan besar. Awalnya dia mengejar Bai Chengxiang tanpa rasa malu, tetapi perlahan antusiasmenya terhadapnya menjadi tertahan tanpa banyak harapan di hatinya. Tetapi setelah Fatih mengetahui bahwa Bai Chengxiang yang membantunya dengan lukanya, dia telah mengalami kebangkitan total. Jika dia terus mengejarnya seperti Dai Mubai, maka jika dia masih gagal menikahinya dalam kehidupan ini, hidupnya akan sia-sia. Dengan demikian, setelah dia pulih, dia tidak hanya memulihkan antusiasmenya sebelumnya, kulitnya tampak menjadi lebih tebal. Terlepas dari apakah Bai Chengxiang memanggilnya gemuk atau cabul, dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Sama seperti lalat raksasa, dia mengelilingi Bai Chengxiang sepanjang hari setiap hari. Dia telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, selama perjalanan ke Pulau Dewa Laut ini, dia akan menjadikannya istrinya. Tidak apa-apa, karena saya seorang pemuda yang jujur, siang-siang, saya baik-baik saja dengan itu. Tahan sebentar dan itu akan berakhir. Karena saya toleran, mari kita berbagi kamar bersama. Jika seseorang sebelumnya tidak mengenalnya, melihat desahan sedih Ma Hongjun, Anda akan berpikir bahwa dia sangat sedih. Namun, dari 7 iblis Shrek, siapa di antara mereka yang tidak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan? Bai Chengxiang memiliki ekspresi yang sangat imut, dengan mata terbuka lebar seperti almond, menatap Ma Hongjun, kamu, marah sampai dia kehilangan kata-kata. Oscar secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini, segera bergegas ke depan, di samping Bai Chengxiang berkata, saya akan mengatakannya untuk Anda. Saya telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi tidak ada yang tidak tahu malu seperti Anda, Fatih. Benar. Bai Chengxiang menganggukkan kepalanya dengan penuh kebencian berkata, itu benar. Ma Hongjun melanjutkan tindakannya, dengan jujur berkata, apa yang tidak tahu malu? Apakah saya bukan pemuda yang jujur? Bagaimanapun juga saya setidaknya 200 jin gemuk, dengan saya di sekitar, Anda pasti akan merasa aman. Bayangkan harus menyewa pengawal sebagai orang luar biasa, seperti saya, berapa biayanya? Terlebih lagi, saya bebas, jadi jangan khawatir, bahkan jika Anda mengganggu saya di malam hari, saya akan menanggungnya. Bukan salah saya hubungan kita begitu baik, jadi jangan khawatir dan ganggu aku semaumu di malam hari. Melihat senyum celaka Fatih, kelompok itu tidak bisa membantu tetapi langsung tertawa terbahak-bahak. Bai Chengxiang dengan marah menatap Fatih, tetapi tiba-tiba amarahnya hilang, yang mengejutkan kelompok itu dia tersenyum manis. Ma Hongjun juga terkejut, melihat kemarahan yang tiba-tiba menghilang dari cinta dalam hidupnya dan memberinya ekspresi yang begitu indah. Belum pernah dia melihat Bai Chengxiang tersenyum padanya seperti ini. Tidak tahan lagi, dia mundur sambil berkata, kakakmu, ada apa denganmu?
Bai Chengxiang tersenyum ringan, membuatnya terlihat lebih cantik. Mengapa kamu mundur? Apakah aku seseram itu? Tidakkah kamu ingin tidur denganku? Apakah kamu takut sekarang? Fatih mengedipkan matanya sebelum dengan cepat berdiri tegak berkata, siapa yang takut? Siang-siang ayo kembali ke kamar kita. Apa yang tidak mereka duga adalah, Bai Chengxiang sebenarnya dengan rela menganggukkan kepalanya sambil berkata, ayo pergi. Hah? Kali ini seluruh 7 iblis Shrek terkejut. Bahkan jika mereka tidak melihat melalui hubungan Bai Chengxiang dan Fatih, mereka tidak menyangka akan secepat itu. Ma Hongjun menelan ludahnya, meskipun dia tentu saja tergoda untuk bisa tidur dengan Bai Chengxiang di kamar yang sama. Tapi untuk beberapa alasan, melihat Bai Chengxiang tersenyum seperti itu, dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ma Hongjun bertanya dengan rasa ingin tahu, siang-siang, kamu benar-benar akan tidur denganku.